Bila kita meniatkan segala sesuatunya dengan baik, dengan positif, tentunya kita akan dijauhkan dari hal-hal buruk, terutama dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita akan merasa tenang karena kita sudah melandasi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan niat-niat yang baik dan positif, teman-teman. Dan niat yang baik dan positif itu seringkali akan melawan atau menghilangkan rasa malas kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani berbagai aktivitas yang akan kita lakukan dan yang sudah berjalan kita lakukan, teman-teman. Itulah, teman-teman, betapa pentingnya niat dalam kehidupan kita. Niat itu seringkali akan mempengaruhi kita dalam perjalanan apa yang kita kerjakan dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman, dan tentu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara bertingkah laku dan bertindak tanduk kita dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan ataupun kebersosialan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku, dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin lancar, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya, teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya, teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu meluas, memberikan berkah dan memberikan inspirasi yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya kita itu menancapkan niat sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas ya, teman-teman, atau bagaimana kita itu memulai segala sesuatu dimulai dengan niat-niat yang benar dan baik, teman-teman. Karena dengan niat yang baik dan benar itu tentu akan menjaga dari apa yang akan kita lakukan, teman-teman, dan tentu mengawal hal-hal yang akan kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita tuju, teman-teman. Dan sebagaimana yang episode yang kemarin kita bahas tentang betapa pentingnya kita itu melawan rasa malas, mengobati rasa jenuh dan lain sebagainya, tekanan-tekanan, sehingga semangat kita bisa bangkit lagi. Dengan kita itu menancapkan atau memulai segala sesuatu dengan niat-niat yang benar, dimulai dengan niat yang baik gitu kan, tentu apa yang akan kita lakukan akan benar-benar kita itu jauh dari rasa malas dan lain sebagainya, karena dari awal sudah kita tata hati, pikiran, dan perasaan kita dengan niat yang benar-benar baik dan positif dan tentunya sungguh-sungguh ya, teman-teman. Untuk itu, marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku, dimanapun kalian berada, kita dalam menjalani kehidupan ini tentu kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan apa yang kita lakukan itu berbuah dengan hal-hal yang akan kita lakukan itu ya, teman-teman, sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, teman-teman. Ini semua tidak lepas dari apa yang kita awali atau apa yang harus kita awali dalam menjalani berbagai macam aktivitas itu ya, teman-teman, yaitu adalah niat yang baik, niat yang benar. Bagaimana kita itu melakukan hari-hari atau menjalani aktivitas kita, pekerjaan kita, atau mungkin kebersosialan kita, apabila kita diawali sebelum kita keluar dari rumah, atau mungkin setelah kita bangun tidur, atau kita di rumah gitu kan, merenungi hari-hari yang akan kita lakukan gitu kan, atau mungkin ketika kita mau berjalan keluar, kita sudah menancapkan niat-niat yang baik, niat-niat yang positif, teman-teman. Karena niat itu akan mempengaruhi dari apa yang akan kita lakukan, teman-teman. Kita optimalkah atau baikkah atau benarkah menjalani aktivitas yang kita lakukan, itu semua diawali dari awalnya, yaitu niat tadi, teman-teman. Bila kita menyerempet ke ajaran-ajaran agama, di agama Islam gitu kan, niat itu adalah hal yang seringkali diajarkan di awal, teman-teman. Karena niat itu bisa berdampak sangat signifikan sekali dari apa yang akan kita lakukan. Bahkan niat itu disebutkan adalah separuh dari amal atau apa yang kita lakukan itu.
ditentukan baik atau buruknya atau lancar atau tidaknya segala sesuatu yang kita lakukan itu diawali dari niat yang baik itu, teman-teman. Apabila kita melakukan niat atau menanamkan niat itu dengan benar, dengan baik, dengan positif, tentu separuh atau mungkin bahkan sampai akhir gitu kan, kegiatan yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita niatkan tadi, teman-teman. Walaupun tidak dapat kita hindari, seringkali ada insider-insider atau masalah-masalah atau hal-hal yang tidak terduga dalam aktivitas yang kita kerjakan itu ya, teman-teman. Sebagaimana hal-hal yang kita jalani dalam kehidupan ini, seringkali ada hal-hal yang tidak terduga, hal-hal masalah yang mungkin sering muncul yang tidak kita siap untuk mengantisipasinya. Namun seperti apapun itu, berlika-liku apapun perjalanan kita, apabila kita sudah memulai dari awal aktivitas, kegiatan, atau pekerjaan kita, atau hal-hal apapun yang akan kita lakukan, dimulai dengan niat yang benar, niat yang baik, niat yang benar-benar positif, tentu yang kita lakukan akan berbuah baik pula dan akan dekat dengan apa yang akan kita tuju, teman-teman. Inilah betapa pentingnya kita itu menanamkan atau menyematkan niat-niat yang baik dalam kehidupan kita, karena itu semua akan berdampak sangat signifikan sekali dalam kehidupan kita, teman-teman. Niat itu juga bisa menjaga kita gitu kan dari berbagai hal yang dapat merugikan diri kita pribadi, bahkan merugikan orang lain ya, teman-teman. Ada banyak contoh, teman-teman. Ada orang atau siapapun gitu kan melakukan hal-hal positif secara kasat mata, terlihat sangat baik sekali, sangat positif sekali, sangat optimis atau optimal sekali. Namun ternyata niatnya dari awal tidak baik. Itu pada akhirnya akan menjadi suatu kerugian bagi orang itu sendiri, teman-teman. Entah orang itu tidak akan tenang dalam menjalani kehidupannya, walaupun secara kasat mata dia menjalani atau melakukan pekerjaan yang positif, namun niatnya dari awal tidak baik. Itu akan ada kerugian di diri seseorang itu sendiri, teman-teman. Dan apabila kita meniatkan segala sesuatunya dengan baik, dengan positif, tentunya kita akan dijauhkan dari hal-hal buruk, terutama dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita akan merasa tenang karena kita sudah melandasi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan niat-niat yang baik dan positif, teman-teman. Dan niat yang baik dan positif itu seringkali akan melawan atau menghilangkan rasa malas kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani berbagai aktivitas yang akan kita lakukan dan yang sudah berjalan kita lakukan, teman-teman. Itulah, teman-teman, betapa pentingnya niat dalam kehidupan kita. Niat itu seringkali akan mempengaruhi kita dalam perjalanan apa yang kita kerjakan dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman, dan tentu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara bertingkah laku dan bertindak tanduk kita dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan ataupun kebersosialan kita. Dan itu tentunya akan menjadi suatu pancaran-pancaran yang baik dan menjadi suatu hal yang positif bagi kita. Ketenangan jiwa kita, pikiran kita juga nggak ruwet gitu kan. Pekerjaan kita dekat dengan kesuksesan, dengan kelancaran, karena dimulai dengan niat. Tentu kalau kita sudah meniatkan dengan baik, kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Hal-hal yang sudah dipersiapkan segala sesuatunya tentunya akan dekat dengan kelancaran dan kesuksesan atau keberhasilan dalam menjalani aktivitas itu ya, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, betapa kita itu harus benar-benar bisa menata niat kita dari awal, menata ibaratnya itu apa, segala sesuatunya itu kita awali dengan bagaimana, dengan tujuan yang seperti apa, akan dilakukan seperti apa, dan dijalani untuk kepentingan siapa, dan kebaikan untuk siapa gitu kan. Itu semua harus kita benar-benar kita niatkan gitu kan. Bahkan seperti yang saya bahas tadi gitu kan, di agama pun itu adalah suatu hal yang penting. Seseorang itu dianggap bernilai ibadah atau tidak, itu sangat dinilai dari betapa niatnya itu benar atau tidak gitu kan. Apabila contoh secara ibadah, secara mahdoh atau ibadah rituali atau rukun-rukun Islam gitu kan, ibadah-ibadah yang pokok gitu kan, jika dia berniat dengan baik, dengan tulus, ikhlas untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Nabi besar Muhammad SAW, itu akan bernilai pahala, akan bernilai suatu kebaikan dan pancaran positif bagi dirinya. Dan apabila niatnya hanya untuk pamer ria, hanya untuk terlihat semangat atau terlihat ibaratnya itu terlihat positif,
itu akan merugikan diri dia sendiri, bahkan jiwa, pikiran, dan hatinya akan lama-kelamaan lelah ya, karena niatnya sudah tidak tulus dari awal, bukan untuk ibadah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ibadah muamalah atau hal-hal yang secara kasat mata adalah suatu kegiatan normal manusia ya. Apabila diniatkan untuk ibadah seperti kita bersosial dengan tetangga dengan baik, menjalin hubungan silaturahmi, kedekatan dengan tetangga, dengan saudara dan teman-teman, mungkin keluarga dan lain sebagainya, kolega dan lain sebagainya. Jika itu diniatkan ibadah dari awal, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, di Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan ajaran Nabi, karena kebersosialan Nabi besar Muhammad juga dilandasi karena untuk kebaikan dan untuk dia itu beribadah, karena segala sesuatu yang baik itu adalah ajaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Untuk juga ada juga misalkan kita bekerja adalah suatu hal yang normal bagi manusia ya. Non muslim atau Islam pun, atau orang yang beriman atau tidak beriman pun, semuanya akan bekerja. Namun nilainya akan berbeda apabila seseorang yang beriman kemudian dia sebelum bekerja diniati untuk beribadah, mencari nafkah, mencari penghidupan, mencari rahmat Tuhan di muka bumi ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadilah Allah di Subhanahu wa taala di muka bumi ini, diniatkan untuk ibadah gitu kan, untuk mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW dalam bekerja. Tentu itu akan bernilai ibadah, dan tentu apa yang dia kerjakan akan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dia bekerja dengan jujur, semangat, punya etos yang tinggi, ibaratnya itu melakukan hal-hal dengan optimal. Itu kan ada suatu contoh yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam bekerja ya teman-teman. Tidak merugikan orang lain, adil dalam mungkin bermuamalah, berdagang, atau mungkin transaksi dan lain sebagainya. Itu semua akan bernilai, kalau di dalam ajaran agama, akan bernilai sangat baik dan menjadi suatu ibadah dan dapat diganjar dengan pahala yang sangat baik sekali teman-teman. Begitu juga dengan aktivitas yang kita lakukan. Apabila kita diniatkan dengan baik, apa yang kita kerjakan tentu akan menjurus kepada hal-hal yang baik. Kita tidak akan berbuat curang dalam menjalani kehidupan ini, dalam bekerja dan lain sebagainya. Kita akan menjadi pribadi yang jujur dan optimal, dan ibaratnya itu memiliki semangat yang lebih karena kita memiliki motivasi yang lebih yang ditanamkan dari niat-niat kita yang baik tadi, teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu renungan yang baik bagi kita, untuk saya pribadi, dan semoga untuk kalian juga gitu kan. Betapa kita itu harus melandasi segala sesuatunya dengan niat-niat yang benar, dengan niat-niat yang baik, karena itu semua akan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, terutama dari malas, dari ketidakjujuran, dari mungkin ketidaksemangatan dalam menjalani aktivitas kita, teman-teman. Jadi itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan, positive thinking dalam segala sesuatu. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.